Selamat sore, Pak Alexander.
Iya. Nah, dikit lagi. Ah, iya tuh. Ah, jatuh jangan begitu kamu.
Halo, selamat sore teman-teman semua. Eh, Sore, Pak. Sore ya, Pak. sore Pak. Ya, oke. Baik teman-teman yang dimanapun berada, lagi sedang bekerja atau sedang dalam perjalanan ya. Kita kasih pengantar materinya. Teman-teman, tanggal 20 besok udah mulai UTS ya? Udah. Ya Pak. Oke, ya sudah. Sharing saya kali ini itu melanjutkan sharing yang minggu sebelumnya. Mudah-mudahan sudah ada yang mencoba. Kalau belum ada yang mencoba, ya coba lagi lah di sela-sela waktu, di sela-sela kesibukan. Oke, saya coba share dulu terkait dengan Sparky L. Nah, jadi kan salah satu kekuatan dari ontologi web itu adalah penggunaan query yang beda dengan query yang biasa, gitu ya. Yang itu kita sebut sebagai Sparky L. Jadi kalau Sparky L yang kemarin itu takut lupa ya. Ini saya buka lagi. Eh, Teman-teman bisa buka di Wikidata, gitu ya, wikidata.org. Coba nih, saya mau tanya dulu, kira-kira sudah ada yang mencoba ini belum dari materi minggu kemarin? Nggak apa-apa, ngomong aja. Kalau belum sempet, sudah ada yang mencoba. Kalau belum, ya sudah. Nanti coba dicoba lagi. Jadi kenapa saya rekomendasi ini? Supaya teman-teman bisa mencoba memahami Sparky L dengan mudah melalui beberapa sampel query yang disiapkan di Wikidata ini, gitu ya, dengan data-data yang dia gunakan. Nah, kemarin nanti teman-teman bisa buka ini kan, wikidata.org, gitu ya, wikidata.org. Nanti arahnya akan ke sini. Kemudian masuk ke query services, nah, gitu. Sebenarnya yang lain bisa aja teman-teman explore, gitu ya. Nah, ini kita mau bicara soal Sparky M, gitu ya. Jadi memang dia berbeda dengan SQL atau query-query yang selama ini untuk terlibat dalam pemrograman untuk mengakses database. Nah, saya gunakan Sparkier ini supaya teman-teman bisa mencoba dengan sebuah data yang dia siapkan, kemudian dengan contoh-contoh yang ada. Kemarin itu kita buka contoh, kita coba lihat contoh, kita akan coba itu nyebutnya kucing, gitu ya. Jadi di sini kan ada pengkodean-pengkodean, kayak ini adalah subclass dari P279. Nanti kita lihat, ini kemarin sudah sempat kita bahas. Oke. Nah, kalau dari contoh ini kalau kita klik, nah ini kan contoh Sparky L-nya ya. Select tanya-tanya item, kemudian tanya-tanya item label, where. Nah, ini ciri khasnya selalu ada where kalau Sparky L ini ya. Jadi kalau teman-teman buka contoh apapun lah, cat misalnya. Ini kan kucing ya. Oh lupa, ini kenapa saya namanya kucing bahasa Indonesia. Kalau teman-teman pertama buka itu, biasanya defaultnya bahasa Inggris teman-teman. English gitu ya. Ini defaultnya English. Sehingga waktu teman-teman mengakses ini pun, eh, dia bisa jadi dalam bahasa Inggris. Oke, tapi ini kan saya rubah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, supaya kita lebih gampang. Oke, nah sampelnya, nah ini contoh misalnya ya. Misal saya klik kucing, di sini kalau teman-teman lihat, select dan where.
gitu ya, select where. Jadi kalau ini yang habis hashtag ini komentar lah. Ini nggak akan dieksekusi teman-teman ketika teman-teman jalankan Sparkiel ini. Jadi ini nggak akan mau teman-teman kasih apa juga nggak masalah lah, gitu ya. Oke, di sini kalau teman-teman lihat dari interface ini, interface Wikidata ini untuk query, pertama teman-teman bisa akses beberapa contoh. Misalnya kucing. Kalau dilihat ada select, ada where. Oke, teman-teman buka contoh yang berikutnya, kuda, ya, serta, nah inilah, ini kata-kata yang ingin dicari. Ini kan yang kemarin saya jelaskan. Ada select, ada where. Lalu di sini beda dengan yang kucing sebelumnya. Di sini ada distinct. Distinct ini kalau di bahasa query biasa itu adalah mencari nilai unik. Sama, ini juga nilai unik, distinct. Nah, nanti saya jelaskan. Oke, saya coba menjelaskan bahasa ini. Opsional ini bisa jadi kalau di kita yang biasa itu adalah or gitu ya. Oke, jadi pelan-pelan dulu. Saya jelaskan dulu yang satu ini, yang misalnya kucing dengan contoh query sederhana. Kemarin kan sudah di demo bahwa kayak WP31 ini adalah kode gitu ya. Kalau teman-teman sorot di sini, ini ada penjelasan nih. P31 itu artinya adalah gitu ya. P31 itu adalah gitu. Nah, butir ini adalah contoh spesifik dari anggota dari sebuah kelas tertentu berdasarkan dengan atribut properti 279 subkelas dari gitu ya. Oke. Kalau yang ini kucing gitu. Ki 146 itu artinya kucing, hewan peliharaan yang namanya kucing itu diberi kode Ki 146. Oke. Berarti kalau di sini eh, item yang diminta adalah kucing gitu. Maksudnya gitu. Jadi kalau di query biasa saya coba buka W3 School ya. W3 School saya mau perbandingan dengan query. Ini w3school.com. Saya buka query di sini ya contohnya aja lah gitu ya. Oke. Kan contoh yang kemarin begini. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada namanya customer. Gitu ya. Saya klik customer, maka muncul nih data customernya gitu. Nah, di sini kan belum kombinasi sama where. Ini select bintang from customer. Artinya tampilkan seluruh data dari tabel customer gitu. Oke. Nah, ini udah tidak membedakan mau customer ini kan ada customer ID, customer name, ada city, postal code dan country. Jadi semua data di tabel customer dia tampilin. Tapi kalau kita hanya ingin menampilkan data di tabel customer yang negaranya adalah Jerman, nah gitu maksudnya. Yang negaranya di mana negaranya adalah Jerman gitu misalnya. Atau adalah Meksiko. Ini yang saya blok nih ya, ini Meksiko. Berarti kan di sini teman-teman bisa tambahi where. Nah, sebutin nama fieldnya country. Nah ini perhatikan mau saya country, nah, country ya. Nah saya sebutin country, nah, country sama dengan, nah ini Meksiko misalnya. Oke, saya coba jalanin dulu. Nah, data yang tadi ada 91 menjadi 5. Nah, sama where country sama dengan Meksiko, ini bisa kita artikan negaranya adalah Meksiko, itu maksudnya ya. Negaranya adalah Meksiko. Tapi kalau di sini kita baca di mana negaranya sama dengan Meksiko. Nah, arti di SparkQL itu adalah ini. Jadi where itemnya, item label ya, itemnya berarti di sini. Where eh,
WDT-nya adalah P31. Kemudian WD-nya kucing. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, selain P31 ada nggak? Kalau saya hapus nih P31-nya ya, ini teman-teman bisa dengan kontrol sama dengan. Nah, ini ya. Ini kodenya kontrol sama dengan. Di sini, diri jatuh. Oke. Nah, kalau kontrol sama dengan, teman-teman bisa lihat di sini, P misalnya. Muncul nih. Jadi teman-teman mungkin P31 itu kan kode, Pak. Nah, kan kita nggak mungkin hafal. Ini kan P31 adalah butir, ini adalah butir contoh spesifik. Nah, kan kita nggak hafal, ya tulis saja P. Nah, ini ada nih. Oke, P304 itu artinya halaman. Nomor halaman pada sumber untuk rujukan pernyataan Wikidata. Kalau kita mau nyari penanda eh, Palmet, ini kan media-media paper lah ya, oke, dan sebagainya. Yang doi-nya P356 gitu. Kode untuk identitas objek digital. Oh, kalau kita klik sembarangan gini bisa jalan nggak kira-kira dengan P356, P3, nah ini kode untuk identitas objek digital. Ini adalah kalau kita run gitu ya. Hasilnya gimana? Nah, bisa jadi kan nggak ketemu. Oke. Nah, contohnya adalah dari simpel ini dari yang sederhana dulu. Ini cuma parameternya ada select, where, dan servicesnya. Oke. Nah, teman-teman di sini di fitur ini juga ada fitur tampilkan penjelasan query. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nah ini dia tuh. Nah, ini searching nih. Karena 31 adalah, maka di sini muncul adalah. Tuh, P31. Oke. Kalau misalnya eh, mau dikliknya bukan adalah misalnya. Dinamakan berdasarkan. Oke. Nah, ini beda lagi nih. P138 teman-teman gitu ya. Oke. Jadi kalaupun teman-teman nggak hafal kodenya, teman-teman bisa pakai basis ininya, bantuannya, penjelasan query. Nih, teman-teman coba lihat. Saya balikin dulu ya ke adalah itu P31. Ini kan kode aslinya ya, P31. Nah, artinya adalah. Oke. Kalau teman-teman pakai basis ini, bantuan query ini teman-teman kalau adalah itu kan lingkupnya adalah butir ini adalah ini kan penjelasan. Teman-teman ingin pilih dinamakan berdasarkan misalnya. Oke. Nah, entitas atau peristiwa yang menginspirasi nama subjek. Misalnya. Ya, teman-teman bisa klik ini. Nah, sehingga di sini pun berubah menjadi P138. WD-nya Q146. Servicesnya, nah ini. Dijalankan, ada hasilnya 20 penemuan nih. Ada lolcat, lolgetos, dan sebagainya. Oke. Nah, ini kan bisa teman-teman klik. Jadi kalau bicara lolcat-nya, itu WD Q56 kodenya. Jadi semua objek memiliki identitas. Kalau diklik, nah berarti yang bicara lolcat ini dia nih salah satunya nih, yang Q56 ini ya di sini. Kenapa ini muncul di dalam hasil pencarian? Ya karena dia bicara tentang kucing yang kita cari. Oke, kalau kita bilang di sini adalah ini dinamakan berdasarkan. Oh, teman-teman ingin coba ini kembali ke adalah, tapi yang dicari misalnya bukan kucing. Nah, kan kalau kucing tadi kodenya apa? Kodenya Q146. 146 misalnya kan. Nah, ini. Atau eh, teman-teman tadi nyebutnya cat. Nah, oke aslinya. Atau teman-teman bisa pilih dari sini. Anak kucing nih. Ini pilih anak kucing itu Q147. Nah, anak kucing, kalau kucing, semua kucing akan muncul. Oke. Kalau teman-teman bilangnya anak kucing, ini kan kucing nih, P31, Q146. Kalau di run,
ada 218 penemuan pencarian ini dengan metadata ini 218. Oke. Teman-teman ingin rubah menjadi anak kucing, bukan kucing. Lupa kodenya, bukan Q146 gitu kan. Ya, teman-teman bisa pilih inilah gitu ya, anak kucing. Nah, berarti Q147 gitu. Berarti ada satu penemuan hasil nih yang bicara tentang anak kucing. Ini dia. Nah, ini berarti WD-nya Q148 bla 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 nomornya. Kalau diklik, nah ini pasti ya. Udah jangan. Nah, pasti bicara begini gitu. Oke. Jadi melalui interface ini teman-teman bisa mencoba query kalaupun nggak hafal skripnya, kodenya teman-teman bisa gunakan fungsi ini nih, penjelasan query. Oke. Kalau bilang kita nggak mau nyari kucing gitu ya, kita mau carinya anjing, berarti Q144. Kita lihat, set. Nah, ini Q144 nih berubah nih teman-teman. Ya, hasilnya pun dia akan memunculkan hasil pencarian yang adalah anjingnya. Jadi eh, yang menyebut-nyebut tentang anjing, gitu ya. Kalau kita klik hasilnya nih, tuh ketemu teman-teman. Nah, di sini ya. Oke, nih ada dog nih dia sebut, gitu ya. Oke, nah, banyak nih. Apa aja? Nah, kan ini ada 20 penemuan. Kalau teman-teman buka yang kedua, oke. Nah ini dok juga. Tapi ini kodenya Q155695. Oke. Nah, kalau ininya mau dirubah juga misalnya, oke. Misalnya teman-teman P ya tadi kan eh, banyak nih penulis P50. Oke. Cari ini berarti P50 WD044. Kalau dicari misalnya tuh, nah muncul kan yang penulisnya itu. Oke, atau teman-teman cari lagi bukan eh, misalnya menggambarkan. Nah, temanya menggambarkan. Menggambarkan tentang eh, jangan anjing deh. Saya ganti ya. Alam semesta. Oke. Oke, menggambarkan tentang alam semesta. Oke. Berarti query-nya ini select item label ya pakai ini ya. Tentunya pakai tanda tanya where. Nah ini where. Ini where ini sebenarnya teman-teman bisa enter lah gitu ya. Ini nggak masalah. Begini juga jalan ya. Oke. Atau mau satukan. Oke. Eh, P180 WD-nya Q1. Q1 itu kode untuk alam semesta. Nah ini penjelasannya kalau disorot. Alam semesta itu Q1. Oke. Keseluruhan planet, bintang, galaksi, ruang, dan sebagainya itu Q1. Nah, kalau P180 itu menggambarkan gambaran entitas. Jadi kalau ini separtial yang kita artikan, tampilkan seluruh informasi yang menggambarkan alam semesta. Gitu. Menggambarkannya P180, alam semestanya Q1, itulah ceritanya. Gitu ya. Jadi kalau di bahasa query biasa ya gini, select bintang from customer where country Mexico. Bisa jadi tampilkan seluruh data dari customer yang negaranya di Meksiko. Nah, kombinasi sama dengan ini, sama dengan Meksiko, berarti kan harus Meksiko yang tampil itu. Data yang ditampilkan harus yang memang country-nya Meksiko. Kalau dikombinasikan yang bukan Meksiko misalnya. Oke. Nah, bisa jadi yang bukan Meksiko muncul, misalnya gitu ya. Atau bilangan yang bisa lebih kecil, lebih besar gitu ya. Oke.
Kalau saya tampilin di sini, di sini P180 menggambarkan. Oke, berarti kalau teman-teman lihat hasilnya nih, ada 20 hasil, yaitu tentang 7 pelata langit. Nah, misalnya ya, kalau teman-teman buka, nah ini kan bicara tentang yang menggambarkan tentang alam semesta. Oke, nah, oke, seven level dan sebagainya. Nah, ini yang disebut web semantik dan ontologi, di mana pencarian bisa sampai dengan level-level terbawah lah, gitu ya. Oke, nah ini jadi teman-teman bisa rubah ya. Jadi mau alam semesta, mau tentang bumi, gitu ya. Yang menggambarkan bumi, maka nanti di sini muncul hasil yang bercerita tentang bumi, gitu ya. Nah, oke, bercerita tentang bumi dan sebagainya lah. Nah, maksudnya teman-teman bisa experience di sini, toh tinggal klik-klik dari Wikidata ini yang menggambarkan kehidupan itu Q3, menggambarkan kematian Q4, banyak lah kodenya ya. Oke, nah ini juga selain menggambarkan, ya teman-teman nggak harus menggambarkan yang oke, yang halamannya bercerita tentang apa, oke, penanda PubMed dan sebagainya. PubMed itu ya adalah nanti dijelasin lagi. Oke, ini doi, yang doinya berapa gitu ya? Doi itu adalah eh, dokumen objek identifier gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat buka-buka paper nih gitu ya. Oke, misalnya Google Scholar gitu ya. Kalau teman-teman cari paper-paper yang misalnya terbit di beberapa jurnal misalnya web semantik gitu ya. Saya cari web semantik, contoh paper yang bicara tentang web semantik lah gitu. Oke. Kalau saya buka di sini, kalau nanti terbuka teman-teman ininya, ini ada kode doi-nya, gitu ya. Kode doi-nya itu ini aksesnya berbayar ya. Oke, tuh berbayar nih ya. Nanti bisa jadi kalau bayar akses nanti di sini muncul doi-nya, gitu Pak. Oke. Nah, balik lagi ke Wikipedia. Ini saya tutup dulu ya, semua saya tutup. Oke. Nah, Nah, sebenarnya yang diharapkan itu adalah teman-teman explore aja dulu ya, lalu pahami query dan hasil, gitu ya. Ini tentang Google Earth, nah muncul ya, menggambarkan bumi itu ada bicara Google Earth, saya klik misalnya, nah Google Earth. Oke, yang bicara tentang Google Earth, gitu ya. Nah, tuh muncul sampai di sini ya, muncul banyak teman-teman ya. Oke, tuh ya. Oke, ini baru contoh yang pertama. Oke. Kalau teman-teman di sini ada tampilkan, oke. Di sini kan ada saring. Kalau kita bilang filter lah ya, filter. Nah, di sini kan ada yang menggambarkannya apa. Teman-teman bisa explore lagi di sini. Misalnya di sini kan tadi ada bumi gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa lebih dari satu kondisi filternya gitu ya. Menggambarkan bumi, kemudian di sini subjek utamanya tentang apa nih gitu ya. Oke, kematian misalnya. Coba-coba aja lah gitu ya. Kan nggak ada. Nah, teman-teman di sini bisa disebabkan oleh gitu kan. Oke, kematian gitu. Kebetulan nggak ada gitu. Jadi contohnya misalnya teman-teman ingin cari informasi tentang ITTS yang jurusannya prodi, nah gitu kan, udah difilter ITTS jurusannya prodinya sistem informasi gitu kan, ya ini kurang lebih gambarnya begitulah, filternya lebih dari dua. Nah kalau di sini, kalau contoh misalnya di sini saya lihat kita lihat lagi yang di SQL biasa, ini misalnya nih kan, kita filternya where countries-nya sama dengan Meksiko.
gitu ya. Tapi ada postal code. Nah, ini berarti kan satu filter. Semua customer yang berasal dari country Meksiko muncul. Tapi kita ingin lebih dari dua filter nih. Yang postal code-nya kita cuma mau 05 021 nih misalnya. Oke, atau 05 023. Ada tiga biji ya, tiga data nih, tiga row. Ya, berarti bisa jadi where country sama dengan Meksiko. Ah, bisa jadi N. Ah, gitu kan? N postal code sama dengan kan gitu kan? 05033 05033. Oke. Kalau teman-teman jalanin, nah muncul dari 91 jadi 5, dari 5 yang tinggal di Meksiko hanya muncul dua data karena kita ada dua filter, ada dua penyaringan, country-nya Meksiko dan postal code-nya 05033. Ini kan postal code. Nah, berarti kan ada dua kondisi filternya nih, ya. Nah, kalau kita lari ke Wikidata ini ya ini menggambarkan bumi, filter kedua disebabkan oleh apa kan gitu. Oke, di sini bisa nih banyak. Tuh, jadi nyambung. Jadi bisa jadi nggak ketemu memang ya filternya yang kita harus match lah gitu ya. Misalnya kalau teman-teman mau manusia, menggambarkan manusia gitu ya. Nah, atau teman-teman cari lagi. Oke, kelahiran. Oke, misalnya. Kan gitu ya. Nah, bisa nambah lagi nggak filternya? Bisa. Saringnya ditambah lagi. Gitu ya. Jadi saringan yang ketiga. Gitu kan? Banyak nih. Nah, gitu. Jadi tiga saringan. Yang biasa bisa nggak filternya? Bisa. Teman-teman bisa wear-wear lagi. Dengan N lagi. Gitu kan? Oke. Gitu. Nah, di sini saya coba kosongkan dulu. Tanpa wear ya. Biar muncul. Saya mau filternya main tiga lah ya. Ini kita lagi membandingkan nih SQL sama SparkQL ya. Oke. Di sini kan yang negaranya tinggal di Meksiko ada ya. Kalau tadi kan filter kita eh, where country sama dengan Meksiko. Kan begitu ya. Nah, sebenarnya ini hanya saya hanya mengulang ya. Sebenarnya teman-teman dapat dapat materi ini di pembelajaran spesifikasi basis data, perancangan basis data, di pemrograman satu, 2, 3 dan seterusnya lah ya. Oke, ini saya hanya mengulang, refresh. Oke, tapi kalau teman-teman lupa bisa diulang lagi. Berarti yang tampilnya cuma Meksiko. Kalau saya bilang yang tampilnya negara Jermani, itu ya, Jerman. Mudah-mudahan saya nggak salah ketik. Oh, Jerman. Berarti yang muncul cuma data yang tinggalnya di Jerman dan di Meksiko. Di Jerman aja. Gimana kalau saya bilang yang ditampilkannya Jerman atau Meksiko? Kalau Jerman dan Meksiko dan country, gitu ya, country sama dengan Meksiko. Nih, select bintang from customer where country sama dengan Jerman and country sama dengan Meksiko. Sebelum saya klik run, kira-kira coba teman-teman pikirin hasilnya yang muncul apa? Kira-kira. Coba, ada yang bisa nebak nggak hasilnya? Dengan query ini. Select bintang from customer, where country, Germany, and country, Mexico. Hasilnya berapa atau tidak ada hasil, atau bagaimana? Boleh di chat lah, dijawab. Oke? Misalnya, oke, kira-kira hasilnya apa? Coba tebak dulu. Kalau teman-teman bisa menebak hasilnya, berarti teman-teman udah Nggak ada, Pak. ah, Nggak ada. nggak ada. Oke, benar. Berarti Pak Gali nih benar ya. Mantap. Nggak ada gitu. Oke. Eh, Pak Gali sudah paham. Berarti nggak ada.
customer yang tinggalnya di Jerman atau Meksiko, nggak ada. Yang ada Jerman aja atau Meksiko aja, karena penggunaan kata-kata L, ya kan? Gimana kalau kita pengen muncul, ya Jerman munculin, Meksiko munculin, gitu ya? Berarti kan or pakainya, or. Nah, gitu. Oke, berarti Jerman, Meksiko muncul nih tuh. Jerman muncul, Meksiko muncul. Oke. Nah, gimana kalau kita maunya? Kita coba tebak lagi ya. Maunya nih yang muncul, gini Pak Gali ya. Yang maunya muncul itu Jerman atau Meksiko dan UK, gitu ya. Ya, berarti sama aja. Walaupun Jerman atau Meksiko dan UK, ya berarti where country Jerman or Mexico or UK, gitu. Tapi bisa jadi or dan and itu kombinasi gitu kan. Oke. Contoh misalnya kalau kita bilang where country sama dengan Germany, oke. Misalnya kita jalanin, kita lihat nih, country-nya Jerman, eh, negaranya di Berlin, negaranya, city-nya ada Berlin, Mannheim. Nah, kita mau ini Jerman ya. Terus kita mau yang muncul itu eh, kotanya di Berlin dan Aachen, gitu kan? Atau bisa jadi pakainya or. Ini kan melibatkan satu country. Gimana kalau dua country ya gitu. Saya coba lari ke sini lagi. Nah, ini filternya banyak. Nah, tampilnya lagi teman-teman bisa ekspor. Oke, teman-teman. Nah, ini di bagian Sparkiel ini, jadi eh, teman-teman bisa pahami kode-kode ini, ya, lewat media ini juga bisa. Mau dihapus nggak masalah. Nanti dia akan create kode lagi, gitu ya. Oke, jadi harapannya teman-teman bisa mengeksplor untuk mencoba-coba berdasarkan ini. Kalaupun bingung, teman-teman bisa main kombinasi inilah, gitu ya. Oke, main kombinasi ini dan sebagainya. Atau teman-teman coba nanti masuk lagi nih ke sini contoh yang berbeda. Ini kan contohnya masih yang sederhana, baru baru satu parameter lah ya. Saya bilang misalnya di sini. Ini saya tutup dulu ya, teman-teman ya. Oke, select distinct. Nah, ada implementasi kata distinct di sini. Oke, horse, horse label, mother label dan sebagainya lah. Teman-teman bisa baca. Oke, year-nya, birthday dan sebagainya. Kemudian ada implementasi opsional. Saya mau jelaskan dulu masuk kata distinct di sini. Nah, mungkin teman-teman yang udah paham query udah jelas lah ya. Oke, contoh misalnya di sini saya ambil kasus lagi. Select bintang select bintangnya saya ganti dengan country. Nah, gitu ya. From customer tanpa filter lah. Oke. Oke. Di sini saya sebut country. Select country. Nah, ini mungkin Mas Yali udah hafal lah yang tadi bisa nebak. Kalau saya run, dia akan muncul sebanyak 91 data, tapi hanya menampilkan nama negara. Gitu ya. Oke. Tetapi kan negaranya berulang. Ada Jerman, Meksiko, Meksiko, Meksiko berulang, ada Jerman lagi berulang gitu ya. Sehingga jumlah T91 ini tidak menggambarkan jumlah negara yang terlibat. Gitu kan? Ini jumlah data. Kalau kita hanya ingin tahu berapa jumlah negara yang terlibat dalam data customer ini, ya di sini teman-teman bisa tambahin distinct. Nah, select distinct tadi. Eh, nah,
Oke, kalau kita lihat di sini tadi, nah ini distinct teman-teman. Nah, distinct ini, implementasi distinct ini artinya mencari nilai unik. Nah, itu ya, mencari nilai unik gitu. Oh, kenapa ya? Oke, country ya, from customer. Oke, tuh hanya muncul 21 data. Artinya negara yang berulang hanya disebut sekali, 21. Kalau kita hilangin kata distingnya, oke, ya semua nama negara dari setiap data dimunculkan. Tapi kalau kita hanya ingin tahu berapa negara yang terlibat, ya berarti tambahkan kata distinct, artinya ya cukup pengen tahu berapa negara yang terlibat, 21. Nah, itu distinct, implementasi distinct yang saya jelaskan di query biasa. Nah, di implementasi di sini ada penerapan kata distinct gitu. Ini kan masih murni ya, belum kita modifikasi. Kalau saya jalanin, kira-kira kayaknya banyak nih hasilnya. Query sedang dijalankan gitu ya. Benar banyak teman-teman. 17.263 hasil. Padahal kita udah filter dengan kata distinct, tapi bicara tentang host label, mother label, father gitulah ya. Nah, language-nya iya dalam semua bahasa nih, French, AR, ya ini apa ya kode negara saya nggak hafal ya. Oke, ini semua dalam kode negara. Gitu. Oke, bahasa negara tertentu lah. Kalau saya French doang nih, misalnya saya hapus. Oke, cukup bahasanya Prancis. Prancis. FR itu Prancis kalau kalau saya nggak salah ya. Saya run lagi. Gitu. Tuh, ya, temu gitu ya. Kalau mau bahasa Indonesia, oke, coba ide ya. Tetap ya, 17.163. Oke, nah ini teman-teman, saya mau jelaskan ini. Besok saya jelasin lagi ya, karena di sini sudah masuk maghrib. Di sini kita bicara tentang host label, mother label, father, father label, ya. Kemudian tahun dari birthday, oke, dan sebagainya lah. Nah, kolom host label mother, mother label, hasilnya di sini menjadi satu kolom. Itu dia. Host, host label, mother, mother label. Itu ya. Dede, awas, Dede. Nah, kalau di query di sini, saya coba jalankan. Distingnya saya hilangin dulu. Oke, oke, ini penjelasan saya terakhir dulu ya. From customer, saya jalanin. Oke, ini saya ganti dengan bintang dulu. Semua kolom muncul. Nah ini dia. Customer ID, customer name, contact name, address, dan sebagainya. Tapi kalau di sini saya sebut yang muncul cuma customer name, koma, city, koma, country. Nah, oke. From customer. Nah, gitu ya. Berarti customer name,
city, country. Ini akan menjadi setiap kolom informasi yang dihasilkan kalau kita jalanin, gitu ya. Nah ini dia customer name, di sini customer name, city, di sini city, country, di sini country. Nah di Wikidata ini sama. Kalau teman-teman lihat hasilnya, ya sudah, yang kita sebut-sebut ini, tuh, ini akan menjadi satu kolom tadi. Udah ya. Nah, teman-teman ini pengantar kedua tentang Wikidata untuk mempraktekkan SparkQL. Intinya satu, lakukan experience di SparkQL ini dari contoh yang ada, lalu coba pahami. Ini kan ada 371 contoh. Contoh misalnya kucing dengan gambar. Oke. Pencariannya kalau teman-teman jalanin, dia munculin gambarnya. Tuh. Banyak ya. Ya udah, nanti kita lanjutkan minggu depan lah. Kalau belum UTS ya. Kayaknya kalau UTS nanti ya udah di grup saya komunikasikan gitu ya. UTS-nya tekniknya nanti yang pasti online lah, nggak offline ya. Apa mau bisa offline? Online aja lah ya, yang memudahkan teman-teman intinya yang tidak mengganggu pekerjaan. Oke. Nah, ini pengantar saya kedua tentang Wikidata. Harapan saya adalah dari sini teman-teman mencoba memahami SparkQL dari contoh. Gitu ya. Jadi metodenya ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kalau udah dilihat, udah paham maksudnya, modifikasi. Oke, teman-teman, saya mau stop layar dulu. Saya mau tanya dulu. Saya juga masih di kampus ini. Biasanya kan saya berusaha sampai rumah dulu, baru saya buka Zoom. Tapi karena saya takut macet, jam 5 saya takut nggak bisa ready di Zoom. Jadi saya stay di kampus. Setelah itu saya berbalik lah. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada result Pak, karena kirimannya N. Oke, mantap Pak. Pak siapa tadi ini ya? Pak Alexander ya. Oke, berarti Pak Alexander kayaknya master ini ya Pak. Oke, harusnya or. Oke, gimana Pak Gali, Pak Alexander, Pak siapa lagi, Bu Dery, Bu Melisa, kita bisa sudahi di sini atau kita mau lanjut lagi? Kalau saya menawarkan kita sudah dulu, selebihnya bisa praktek mandiri dari query service di Wikidata tadi. Gitu ya? Ya, Pak. Ya, Pak Gali. Pak Alexander oke ya? Bu Melkianus ya ada Ya Pak, Pak. Bu Dery dan sebagainya. Pak ya, Pak Melkianus ya. Oke. Teman-teman, saya sih nawarin aja kalau ada yang mau offline, sebut aja di grup, sepakatnya kapan gitu ya. Nanti saya datang. Tapi kalaupun karena jarak ya, ya terserah sih mau offline atau yang pasti setiap hari Kamis dan Selasa saya di kampus lah ya, dari jam 1 sampai jam 5. Kalau kebetulan ada yang mampir ke Tangerang ingin diskusi, kan mengingat teman-teman semester 6 nih ya. Betul nggak semester 6 nih? Pak Alexander, Pak Gali, Pak Melki, Bu Dery. Betul Betul ya. Pak, semester 6 ya. Iya udah. Kalau ada mau ngobrol-ngobrol, WA aja. Pak, saya mau ngobrol nih terkait tugas akhir, rencana ngobrol terkait paper gitu ya. Saya mau sempatkan ke kampus kapan? Kita ngobrol aja terus kita datang gitu ya. Jadi biar kita nggak kayak jauh banget nih gitu. Jadi kalau kebetulan Pak Gali lagi mau mampir ke Tangerang, pengen ngobrol sesuatu, ya udah di WA aja dulu. Oke, nanti kita ngobrol. Gitu ya Pak ya. Siapa? Oke, baik. Terima kasih. Kalau gitu kita sudahi aja. Nggak perlu break lalu nyambung lagi 6:30 karena saya pikir tanggung. Kita break aja langsung sekarang dan nanti tinggal minggu depan. Kalau memang UTS saya kabari. Kalau memang masih ada pertemuan, kita ada pertemuan lah. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Oke. Makasih, Baik Pak. Pak, terima kasih Pak. Izin saya tutup ya. Oke.